Tema yang diberikan kepada saya adalah Roh Kudus dalam keluarga. Ya, memang saya ini orang keluarga. Kalau lagi Paskah, kebangkitan Tuhan di dalam keluarga. Natal, Tuhan Yesus lahir di keluarga. Sekarang hari-hari Pentakosta, tema yang diberikan ke saya Roh Kudus dalam keluarga. Saya akan membacakan ayat ini, ya. Lukas pasal 1 ayat 15, 16 dan 17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului mereka dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, tidak mudah menyusun sebuah tema ya yang kontekstual dengan keluarga, tapi pas pekan gitu ya, apa Paskah, apa Natal, apa Pentakosta. Saya coba cari ayat, ada juga ya. Ayat di mana ada Roh Kudus, ada keluarga. Ini sebenarnya ada dua hal di sini, tapi akan saya ambil satu sisi ya. Roh Kudus penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi banyak hal pelajaran dari ini juga ya. Yohanes itu penuh Roh Kudus dari rahim ibunya. Ketika saya cari ayat-ayat yang berbicara mengenai dalam kandungan, menarik loh. Bahwa dalam kandungan bayi sudah merekam perasaan pikiran orang tuanya. Ya, itu Mazmur 139. Dalam kandungan pendusta sudah mulai bisa sesat. Daud berkata, engkaulah Tuhanku sejak dalam kandungan ibuku. Yesaya, Yeremia juga berkata bahwa dalam kandungan ibuku aku mengenal Tuhan. Ayat yang lain lagi, Tuhan memilih aku sejak dalam kandungan. Wah, terlalu banyak ayat yang menunjukkan bahwa dalam kandungan ada kehidupan. Itulah kenapa kekristenan melarang aborsi. Ya. Tapi juga mendorong orang Kristen untuk melayani anak sejak dalam kandungan. Saya 12 tahun jadi guru selama minggu, lalu menikah. Sebelum menikah, banyak berbicara, belajar mengenai ayat-ayat kehidupan dalam kandungan. Saya bersyukur untuk hal itu. Sehingga ketika istri saya hamil, dalam kandungan itu kita sudah persiapkan. Misalnya istri saya atau saya mulai berbicara kepada anak sebelum dia lahir. Ya, tumpang tangan pada anak, khususnya kalau secara biologis kan telinganya terbentuk sempurna janin umur 5 bulan. Kalau di Alkitab nggak ada usianya kapan dia mendengar, dibentuk, dipanggil, mulai percaya Tuhan gitu ya. Maka ya kami kepakai dua sisi. Firman Tuhan mengajarkan ada kehidupan dalam kandungan, dari sisi medis telinga mulai terbentuk. Jadi waktu janin umur 5 bulan, kita mulai berbicara kepada anak kita. Nak, jangan takut keluar nanti nak masa depan yang luar biasa menunggu kamu, gitu ya. Istri saya saat teduh pribadi untuk diri sendiri, sudah selesai, ganti baca Alkitab. Wah, nak, dalam kandungan Tuhan membentuk engkau. Dia berbicara kepada anaknya. Ya, ini dari ayat ini sebenarnya bisa panjang lebar. Makanya ada juga ketika orang, Pak, saya punya kecenderungan memberontak ibu saya nggak tahu kenapa, saya pengen baik dengan ibu saya, tapi ada apa, berontak lagi. Lewat konseling, waktu kecil mau digugurkan dalam kandungan. Jadi dalam kandungan ada kehidupan, tapi dalam kandungan juga ayat ini menceritakan bahwa Yohanes sudah penuh Roh Kudus dari dalam kandungan. Jangan lupa berdoa, berbicara kepada anak termasuk yang masih dalam kandungan. Dia sudah hidup. Tapi saya hari ini mau lebih banyak pada ayat 17, bahwa Roh Kudus dalam keluarga, apa pekerjaan Roh Kudus? Tuhan Yesus berkata kalau ia datang dia akan menginsapkan dunia tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Kalau Roh Kudus datang ia akan mengingatkan apa yang kukatakan kepadamu. Apa yang dikatakan Tuhan? Firman Tuhan. Kalau Roh Kudus datang dia mengingatkan firman, dan diantaranya adalah firman yang membuat hati Bapa berbalik kepada anaknya. Nah, saya akan banyak hal bicara yang soal hal ini. Roh Kudus kenapa Roh Kudus membuat hati Bapak kembali kepada anak? Karena Bapak itu kepala keluarga. Ibunya bertobat, belum tentu bapaknya ikut, belum tentu anaknya ikut.
bapaknya bertobat, satu keluarga diselamatkan. Karena seorang ayah akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan keluarga. Dan kalau itu terjadi, itu dilanjutkan dengan kalimatnya, ayat 17 bagian terakhir. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Yang layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang layak di keluarga itu merasakan hadirat Tuhan. Tapi yang jelas pengertian keluarga yang layak itu yang keluarganya pulih. Syarat menjadi seorang diaken, penatua atau gembala adalah seorang yang suami dari satu istri, dihormati anak-anaknya. Keluarga menjadi barometer. Apakah itu orang baik, tidak, bisa memimpin apa tidak, barometernya keluarga. Nah, ayat 17 ini mirip sekali dengan ayat yang ada di dalam Maleakhi pasal 4, ayatnya yang ke-6. Plek, ya. Maleakhi pasal 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapa kepada anak-anaknya. Ada tambahan sedikit. Ya. Dan hati anak kepada bapaknya, jadi dua arah. Hati bapa kepada anak, anak kepada bapa. Maka bagian pertama dari pelajaran saya hari ini adalah di dalam keluarga, esensi keluarga, yang penting dalam keluarga adalah relasi atau hubungan antar pribadi. Ini anak saya Pak, ada akta lahirnya Pak, di situ tertulis Pak, bapaknya saya, gitu ya. Itu namanya relasi hukum. Ya. Kalau ada apa-apa, nanya Bapak enggak anak itu? Enggak pernah ya Pak Jarod, enggak pernah ngomong sama saya loh, ya berarti itu anak hukum itu. Enggak ada hubungan pribadi. Ini istri saya ini Pak, gitu. Ada akta nikahnya Pak. Ngobrol enggak? Ya enggak pernah. Nanya ya enggak pernah. Tidur sendiri-sendiri. Rekening sendiri-sendiri. HP-nya enggak tahu Pak passwordnya apa. Tak pegang aja marah dia Pak. Kenceng aja dibawa Pak. Ya elah. Ini namanya dua orang kos bareng-bareng saudara ya. Esensi dari keluarga itu relasi. Kalau sudah ada relasi, apapun mudah dibicarakan. Pak kok komunikasi susah banget ya Pak ya? Ya karena nggak ada relasi. Kalau ada relasi itu komunikasi gampang banget. Waktu pacaran dulu kan relasinya kuat ya. Nggak pakai komunikasi. Kedip-kedip. Tahu tuh yang dimaksud. Ajaib loh, gak ada orang pacaran itu cari Pak Jarod. Pak Jarod tolong dong kami datang ibadah yud Pak. Ajari kami komunikasi dalam berpacaran. Gak ada orang pacaran nanya komunikasi. Pinter semuanya. Begitu menikah bodoh semuanya. Susah banget ya Pak komunikasi sama makhluk satu itu Pak. Gak tahu deh utaknya tuh di mana Pak. Utaknya gak di mana-mana. Yang di mana itu hatinya. Tidak ada relasi. Nah, saya batasi relasi orang tua anak hari ini ya. Apa maksudnya relasi hati? Hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Maksudnya di dalam hati saya ada pribadi anak saya. Di hati anak saya ada pribadi anak saya. Itulah yang sering kita sebut dengan ayah yang hadir atau ibu yang hadir. Saya hadir Pak, tiap hari saya pulang ke rumah Pak. Gitu. Ya pulang ke rumah badannya. Tapi kalau nggak pernah berinteraksi, nggak pernah ngobrol, nggak pernah bergaul, nggak pernah minum kopi bareng, nggak pernah naik sepedaan bareng, nggak ada kehidupan bersama kecuali tidur di atap yang sama. Itu bukan ayah yang hadir atau bukan ibu yang hadir. Maka kita perlu menjadi pribadi yang hadir di ruang jiwanya. Apa sih tandanya kita hadir di ruang jiwanya? Oke, gampang lagi soal pacaran ya. Pacarnya hadir di ruang jiwanya. Kemana pergi dibawa itu jiwa. Dia lagi makan bakso sendirian, lihat bulatnya bakso, ingat patah pacarnya. Lihat bakminya, ingat rambut pacarnya. Dipotret lagi, kirimnya kemana? Ya kirim ke pacarnya, dia ingat. Yang diingat pacarnya, ya dia ingat. Gak ada orang pacaran kirim foto jebret. Sebentar, aku kirim ke mamaku dulu. Hati-hati juga loh wanita-wanita kalau punya cowok deket banget sama mamanya. Saya lagi mikir, belum keputusan ya. Dulu saya ngomong sama anak saya kan cewek, cowok, cewek. 2 wanita, satu laki-laki. Saya tuh selama ini nasihati anak perempuan saya. Kalau cari cowok, ya tandanya dia baik, yang dekat sama mamanya. Itu nasihat saya selama ini, belum saya koreksi. Tapi sudah beberapa minggu ini saya mikir, saudara. Kenapa? Beberapa minggu ini saya melayani pelayanan khusus. Sejak saya bangkrut, justru saya melayani hal ini. Sebelumnya saya enggak ada waktu. Kan? Rabu malam, Sabtu pagi. Rabu malam 2 jam, Sabtu pagi 2 jam. Saya menyediakan 5 orang untuk bertanya kepada saya. Lalu Zoom dengan 5 orang itu boleh login dengan nama Vivo, Samsung, Apple, terserah gitu ya. Nggak usah buka videonya. Pertanyaannya dikirim sehari di muka, lalu waktu Zoom orang itu nggak kelihatan. Waktu direkam.
Ya, yang muncul saya dengan satu orang konselor. Kita bahas 2 jam hanya bahas 5 pertanyaan. Udah hari demi hari ini paling banyak bertanya, mertuaku intervensi, itu suamiku deket banget sama mamahnya. Saya lagi mikir nih, anak perempuan pertama udah menikah, ya. Nomor 3 belum, saya lagi mikir, apa perlu nasihatnya diganti ya? Jangan cari cowok yang dekat sama mamanya, nanti menikah lu pusing. Ya, ini belum saya putuskan gitu ya. Apa ciri-ciri laki-laki yang nanti bakal nurut sama mamahnya gitu ya. Harusnya mestinya sih ilmu sebelumnya tuh laki-laki yang baik itu dekat mamanya. Baik sama mamanya, hormat mamanya, mengasihi mamanya. Dan juga sih dengan papanya juga, maksudnya kedua orang tuanya gitu ya. Tapi jangan sampai nanti begitu menikah itu, ya aduh, rebutan. Jadi banyak keluarga Kristen itu tidak cemburu dengan suaminya itu punya will, selingkuh sama sekretarisnya, enggak. Cemburu sama mertuanya, cemburu sama pelayanannya, cemburu sama, tingkat cemburunya agak rohani gitu saudara. Waduh, gitu ya. Nah, balik lagi ke pacaran. Waktu pacaran, mau makan, mau apa, ingat pacarnya. Jadi keep informasi. Nah, kalau anak kita tuh ada relasi hati dengan kita, dia mandiri, anak saya mandiri, ya kan? Umur 13 tahun ke luar negeri, ngambil keputusan sendiri kosnya, yang milih yang mana, jurusannya apa, ngambil keputusan sendiri, beli laptop yang mana, ambil keputusan sendiri. Tapi sebelum mengambil keputusan atau sesudah, dia tidak pernah nggak cerita sama kita. Jadi selalu cerita, tidak pernah tidak cerita. Artinya kita selalu diingat, Ma, aku ini hari ini sama ini pacarnya mau ke sana gitu. Bukan tanya boleh apa enggak gitu, enggak. Kalau punya pacar dikit-dikit nanya sama mamanya, awas loh, awas. Tapi kalau memberitahu boleh. Nah itu gitu ya, kayak saya mulai dapat titik terbukanya gitu ya. Oh, kalau nanya berarti tergantung. Kalau memberitahu berarti relasi gitu ya. Nanya terus, sudah gede masih nanya terus, dikit-dikit nanya. Wah, hati-hati nanti ya. Oke. Relasi hati berarti kita memberi informasi. Kalau nanya berarti tidak mandiri ya. Saya lanjutkan lagi. Hati Bapak kembali kepada anak. Hati Bapak kembali kepada anak. Kembali. Saya sekarang ada di Menteng. Nanti saya kembali ke Bintaro. Karena tadi saya ada di Bintaro. Tapi sekarang saya tidak di Bintaro. Hati Bapak kembali kepada anak. Karena dulu pasti seorang ayah pernah hatinya sama anaknya. Juga seorang ibu pasti pernah hatinya sama anaknya. Cuma lama-lama nggak sama anak lagi. Seiring dengan perjalanan pelayanannya makin luar biasa, bisnisnya makin luar biasa, akhirnya condong ya, condong bisnis pelayanan masih mending ya, condong ke janda sebelah, sekretaris. Wah repot kalau itu suami ya. Tapi Bapak hatinya sama anak, apalagi anak pertama. Wah buktinya gampang banget. Siapa di sini masih pemuda remaja belum menikah, angkat tangannya? Ya, oke, ada beberapa remaja belum menikah ya. Siapa di sini anak pertama, angkat tangannya? Ada? Anak pertama? Oke. Yang anak-anak pertama ini termasuk yang sudah menikah juga, pulang ke rumah cari album keluarga, cari foto waktu kecil banyak banget. Ya, ulang tahun pertama ada fotonya, ulang tahun kedua ada fotonya, mandi ada fotonya, telanjang ada fotonya, merangkak ada fotonya, jalan kaki ada fotonya, gitu ya. Anak nomor 3, nomor 4, angkat tangannya. Anak nomor 3, nomor 4 ada? Nah, pulang ke rumah cari foto waktu kecil, enggak ada. Wah, anak sudah 3, ada 4. Loh, itu kan berarti kan orang menikah udah 10-12 tahun ya. Dulunya supervisor, bapaknya udah manajer sekarang. Dulunya PDP udah pendeta sekarang, kontrak ke sana kemari. Jadi udah gak sempat foto anaknya lagi gitu. Yang difoto udah lain. Jadi begitu anak nomor 3, nomor 4 itu begitu nasibnya nomor 3, nomor 4. Fotonya, "Ma, aku cari foto waktu kecil kok gak ada sih?" "Masa sih cari?" "Gak ada. Fotonya kakak semuanya." Ini sebenarnya curhat juga ya. Ya kita juga begitu saudara, ini kan namanya fenomena gitu ya. Cuma waktu saya cerita gitu ternyata juga semua keluarga begitu gitu ya. Anak-anak remaja gitu pulang ke rumah, tak kasih PR gitu, bener kan fotoku nggak ada. Itu bukti praktis bahwa hati bapak itu, anak pertama itu lagi senengnya punya anak, lo dipotretin terus gitu ya, di Instagramnya di-upload terus, tunggu aja anak ketiga. Itu hati orang tua itu sama anak, itu contohnya tuh kayak begitu. Jadi saya bukan mengajarkan pewahyuan yang kayak apa ya Pak Jarod. Bapak Ibu pernah punya perasaan seperti itu. Tinggal sekarang ini bagaimana kita kembali
hati Bapa kepada anak. Nah, kenapa hati Bapa kembali kepada anak? Kenapa hati, juga termasuk hati ibu ya? Karena kalau ada hati, maka pasti ada waktu, ada dana, ada uang, ada semuanya. Kalau ada hati. Oke, balik lagi soal pacaran. Cowok-cowok di sini yang punya pacar, pemuda di sini punya pacar ya. Pulang ke kuliah, ada capek deh gitu ya. Neneknya, tolong dong bantuin nih. Ntar aja deh. Besok aja aku bantuin gitu ya. Itu kan gak penting-penting banget gitu. Ganti pacarnya telepon, bisa kesini gak? Mandi udah berangkat. Lah, kenapa? Ada hati saudara, capeknya hilang, mandi berangkat. Neneknya bingung, mamanya bingung, kenapa tuh anak sakitnya hilang? Kagak ada hati, aduh kagak ada hati. Saya kemarin juga terima pertanyaan itu, kok ya ada gitu. Suami saya udah gak cinta sama saya gitu. Terus makin aneh-aneh aja perilakunya. Itu kalau naik mobil tak pegang tangannya aja, langsung pusing Pak Jarot. Itu bisa harusnya lurus jadi harusnya bela jadi lurus nih. Habis itu nyalain saya lagi. Kamu tuh pegang tangan saya. Jadi saya mobil aja lurus nih. Yang megang setir siapa? Itu mulai aneh ya kan. Berikutnya lagi makin aneh lagi, pulang ke rumah istrinya pengen mesra-mesra gading-gading tangan. Aduh, bilang pegel apalah misalkan. Jadi kalau dipegang sama istrinya, badannya langsung sakit. Waduh, itu namanya psikosomatis. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan. Sampai pijet saudara. Istrinya mau mijetin, waduh, kamu pegang aku pegel gimana kamu mijetin, remuk badanku. Dipijet orang lain sembuh saudara. Aduh, ini, aduh, begitu konseling itu emang menjumpai kasus yang aneh-aneh saudara. Pak Jarot, saya ini alergi Pak, tapi dokter kok nggak bisa ketemu alerginya apa gitu. Ini bapak yang nanya, seorang suami. Apa bentuk alerginya? Kulitnya kering, mengelupas gitu ya. Ya dokter sih bisa memberi obat, lalu sembuh. Tapi nggak tahu, dokter itu pun nggak tahu tuh penyebabnya apa. Dia menyembuhkan, tapi nggak mengobati dalam arti terus nggak akan kambuh lagi. Nanti kambuh lagi gitu. Tiba-tiba ya namanya orang keluarga. Pak, coba inget-inget Pak. Kambuhnya tuh kapan? Ya ngaca Pak. Oke. Apa? Ngaca bukan depan kaca gitu ya. Sporadis gitu ya. Gini loh Pak, maksudnya gini. Selalu ada kaitan sama istri enggak? Waktu marah sama istri, waktu jengkel sama istri gitu. Sebentar Pak, tak inget-inget dulu. Itu berapa waktu kemudian dia bilang, bener ya Pak. Istri saya bikin alergi Pak, saya alergi istri Pak. Makanya dokter nggak bisa menemukan, itu nggak ada di buku kedokteran. Adanya di bukunya Pak Jarot. Alergi istri, aduh. Orang kalau sudah nggak ada hati itu penyebabnya jadi macam-macam. Bisa bikin orang sakit kulit. Alergi kulit, aduh, mengelupas, kering, menjijikkan sampai. Coba gitu Pak, betul-betul ya namanya hidup bersama itu kan perlu pemberesan. Ya. Oke, singkat cerita begitu ada pemberesan ya udah jarang kambuh lagi. Ya nanti kambuhnya kalau pas berantem lagi. Ketika ada hati, ada waktu. Orang pacar, capek-capek, ya tetap aja ke rumah pacarnya. Saya waktu bisnis, waktu tahun 92 saya merintis bisnis namanya IFA, Indonesian Footwear Agency. Belakangan Indonesia rusuh huru-hara, 98, ekspornya bangkrut, buka usaha lokal, ya udah terlanjur PT-nya begitu, ya udah namanya IFA. Nah, waktu saya usaha lagi awal-awalnya buka usaha, kan namanya usaha kok gitu. Sama juga, badan lagi capek gitu ya. Bayar datang ke Indonesia nggak ngasih tahu udah di hotel Hilton gitu, bisa datang ke hotel gitu. Waduh, jam 9 malam, saya rumah di Bintaro dia hotel. Tapi ini bayar gede nih, ordernya banyak gitu. Besok aja gitu nggak? Berangkat, ada hati saudara. Betapa dahsyatnya itu hati ya. Hati itu kuat sekali pengaruhnya. Ya. Saya akan berikan kesimpulan yang bagian pertama ini bicara soal hati, tapi pada anak-anak. Ketika pribadi orang tua ada di hati anak, maka komunikasi pasti mudah dimengerti. Dan orang tua akan mampu menasehati anak budi pekerti. Kadang-kadang menasehati itu susah sekali ya. Karena tidak ada relasi. Maka begitu ada relasi, komunikasi jadi gampang, menasehati pun menjadi mudah.
Kita lanjutkan bagian 2 dari ayat yang sama tadi, masih soal figur ayah. Hati bapa kembali kepada anak. Kenapa hati ayah harus kembali kepada anak? Karena ternyata ayah itu penting sekali perannya di dalam kedewasaan psikologis seorang anak. Jadi manusia lahir, oke, buntur ke belakang sedikit agak teologis. Manusia diciptakan Tuhan dengan figurnya atau gambar. Figur itu gambar. Gambarnya Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan manusia seperti rupa dan gambarnya Tuhan. Tapi rupa dan gambar Tuhan itu kan rusak karena dosa. Sehingga manusia lahir nggak ada figur Tuhannya, adanya jenis kelamin dan jiwa. Maka pribadi ini bertumbuh, dia mulai mencari jati diri. Aku tuh siapa sih? Aku kayak apa? Nah, dalam pencarian aku nih kayak apa? Kalau dia laki-laki harusnya menemukan aku pengen kayak ayah. Kalau wanita harusnya menemukan aku pengen kayak ibu. Tapi rusaknya relasi, anak perempuan benci ibunya, nggak pengen kayak ibunya. Lah, berubah nanti deh. Berubah orientasi seksual. Muncul kecenderungan perilaku yang aneh-aneh dan gambar yang aneh-aneh. Karena memang gambar itu rusak. Karena itu ketika hubungan anak orang tua baik, proses kedewasaan psikologi dalam pencarian figur itu akan membuat orang bertumbuh secara normal. Baik normal secara psikologis ataupun normal secara rohani, dia menemukan figur ayah dan ibu di mana ayah ibunya juga figurnya sudah pulih. Gambar dirinya pulih. Itu idealnya sebuah keluarga. Nah, kenapa hati Bapak kembali kepada anak, anak kepada Bapak? Karena seorang ayah punya peran dan orang ibu juga sebenarnya ya. Cuma karena ayatnya tadi hati ayah, maka saya banyak berbicara di situ. Biar gampang saya kasih kesaksian. Saya punya anak nomor 3, pernah punya perilaku tidak selesai. Tugas nggak selesai, hobi nggak selesai, punya PR nggak selesai, jangankan selesai. Tahu ada PR aja enggak. Diantar ke sekolah sama istri saya. Karena istri saya waktu pengen bangun relasi dengan dia, walaupun ada sopir, diantar sendiri. Nah, hari ini kamu ulangan ini sama ini kan? Oh ya? Iya loh. Oh iya ya. Nilainya berapa ya kalau ulangan aja tahu nggak? Nggak tahu kalau ada ulangan gitu. Jadi kayak nggak punya tanggung jawab bahwa sekolah itu kepentingannya dia. Hobinya kayak saya ngelukis. Wah, kamarnya penuh dengan lukisan yang tidak selesai. Bikin bunga cuma tangkainya, bikin kapal cuma layarnya, bikin langit, pemandangan cuma langitnya. Jadi banyak bangkai-bangkai di kamarnya gitu ya. Barang-barang yang tidak selesai. Gambar baju bagus banget, pecah polanya, beli kainnya, pecah pola, potong kainnya. Bikin gambar baju bagus banget, pecah polanya, beli kainnya, potong kainnya. Bikin gambar bagus banget, pecah polanya, beli kainnya, potong kainnya. Terima pemotongan. Nggak ada yang dijahit. Ini betul-betul mengkhawatirkan kalau nanti pacaran nggak selesai, menikah nggak selesai, kerja nggak selesai, gimana? Karena punya perilaku namanya unfinished behavior. Bawalah ke psikolog. Saya punya psikolog langganan gitu ya, yang dulu menangani anak pertama, waktu anak pertama baik, ya, nilai akademiknya bagus, nurut, nggak pernah teriak-teriak, tapi punya kelemahan, kalau diledek tidak membalas. Kalau diledek, diam saja. Dibully temennya, nggak ngamuk, diam aja. Tapi diam-diam, dia datangi temennya, dia pegang tangannya, dia gigit kenceng-kenceng. Jadi kasus pertama, kasus kedua, aduh gimana cara seminar parenting oleh Bapak Jarod Wijanarko, penulis buku pendidik anak dengan hati. Wah, 2 sesi, sesi pertama break, sesi kedua. Ada yang mau bertanya? Pak Jarod mau nanya, kenapa? Anak saya digigit anak Bapak. Ya. Pertanyaannya bagus banget gitu ya. Apa yang harus saya lakukan Pak gitu ya? Dan apa yang Bapak lakukan gitu. Jadi ya karena berkali-kali akhirnya kita ke psikolog. Nomor 2, pernah hampir gak naik kelas. Ya. Panggil gak noleh, gak ada kontak mata. Oh ternyata otak kanan kirinya kurang bagus keseimbangannya, terutama figur ibu. Terus ada game adiktif lagi, sehingga ada kecenderungan juga ADHD ringan. Gitu ya. Ke psikolog juga, psikolog yang sama. Ya. Nah nomor 3 ini gantian gitu ya. Jadi nomor 1 masalah kecil sih, karena dia gigit hanya masalah perbaikan gambar diri. Nah, yang gigit itu bukan kamu loh, tapi setan yang dorong kamu. Waktu kamu mau gigit itu ada perasaan nggak? Gigit, jangan. Ya dia macam mangkut-mangkut. Nah, yang bilang jangan itu kamu, karena kamu anak baik.
Jadi dikasih pengertian bahwa kamu tuh baik, itu bukan kamu akan menang kepada dorongan si jahat gitu ya. Itu masalah gambar diri, selesai. Nomor 2, waktu ambil naik kelas, ternyata istri saya ibu yang jauh. Jadi figur itu tidak hanya bapak ya. Ketika anak kehilangan figur ibu, kenapa? Karena anak nomor 2 ini mama sama dedek, mama sama dedek gitu. Karena anak nomor 2 punya adik nomor 3, kan gitu kan? Iya kan? Nomor 2, nomor 3 bedanya 12 bulan. Bapaknya kan romantis banget. Keluar hamil lagi. Jadi sana sama papa. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Jadi sudah berubah penolakan. Sehingga anak ini merasa mama nggak sayang aku. Dia pragmatik yang tidak melawan, tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam mengambil kesimpulan mama nggak sayang aku. Maka akhirnya dibalik. Ya. Begitu istri saya mendekati anak nomor 2, diam-diam ya perilakunya sembuh loh. Karena emang perilaku itu muncul dari gambar diri. Gambar diri untuk aku nih siapa? Oh anak papa, anak mama. Gitu mesti begitu nggak bilang aku anak papa bukan anak mama. Nggak bagus nanti figurnya. Sembuh. Nomor 3 ini, waduh, pengalaman nomor 2 kan, anak bermasalah mamahnya. Jadi saya ke psikolog tuh semangat. Nasihat istri kan susah, saudara. Bilangin ngomongin ini gara-gara kamu itu kan nggak boleh juga. Saya ngajarin nggak boleh begitu kan. Kalau ke psikolog biar psikolog ngomong kan. Maka nomor 3 begitu bermasalah, ayo kita ke psikolog. Gitu. Lalu psikolognya bilang ini anak bermasalah gara-gara bapak. Itu saya seneng banget, Emangnya ngomongin suami gampang, aduh, makin rohani suaminya makin susah diomongin, apalagi khotbah. Ke psikolog, waduh, psikolognya bilang gini, bapak yang jauh katanya, duh, gue kena vonis juga bapak yang jauh. Iya kan bapak ingkar janji, bapak mau ngelukis bareng tapi nggak jadi. Oh bener juga, saya pernah ingkari janji gitu. Jadi singkat cerita, saya jadi bapak yang jauh. Bahkan psikolognya pakai kata-kata tajam lagi. Ini anak luka batin sama bapak. Ya, ini ibu ini coba pakai teori ya. Perilaku begini, akarnya ibu. Perilaku ini, akarnya figur ayah. Teorinya begitu. Jadi begitu jumpa kasus, ibu bilang, anak saya luka batin sama bapak gitu. Coba buktikan luka batinnya itu kenapa gitu. Bapak baik begini. Jarang marah, jarang ngamuk, nggak pernah tempeleng ya kan. Wah lalu karena saya membantah, ya minta waktu untuk interview lagi. Mudah-mudahan anaknya mau gitu. Pas mau lagi. Pak, anak bapak itu kepahitan sama bapak. Karena bapak janji ngelukis bareng tapi nggak jadi. Lah masa begitu aja luka batin. Milenial. Gampang banget luka batin. Ibu, saya bilang sampai ibu Suluk, saya tuh waktu SD bu ditempeleng sama bapak, digambar sama bapak, nggak luka-luka. Generasi bandel ini. Kita ditempeleng loh, gimana gak ditempeleng? Saya disuruh belajar malah cari jangkrik, suruh ke gereja kagak mau. Saya ini waktu kecil bandel saudara. Jangan orang itu Pak Jarod. Waduh, anak ibu orang tua bapak pasti bangga banget sama bapak ya. Khotbah, nulis buku, melukis, bisnis itu. Saya dites otak saya dengan ilmu yang 10 jenis kecerdasan, bukan Whatcutter yang 8. Dari 10 jenis kecerdasan nggak ada yang di bawah 8. Manusia itu biasanya 8 memang sampai 10. 12 itu udah bagus. Saya ada 4 kecerdasan yang mendekati 16. Jadi orang itu ada kecerdasan yang menonjol, 1 saja itu anak susah diatur. Saya 4. Makanya buku 66, khotbah banyak, itu ganti khotbah tema 1 nyiapin selesai. Jadi lukis juga waduh, ternyata saya punya kecerdasan intrapersonal 16. Kecerdasan kreatif 14,5 gitu. Makanya dulu ibu saya itu punya anak saya itu amit-amit setan alas mundi. Saya kalau gak lahir baru jadi teroris kali. Lah, saya jadi resimen mahasiswa saudara. Saya ditutup mata aja. Saya bisa merangkai pistol ataupun senjata laras panjang dalam keadaan mata tertutup, dirangkai kembali dengan ya semuanya juga bisa, tapi ada yang butuh waktu yang lama gitu. Jadi walaupun badan saya ini kecil gitu ya, gak gede banget gitu. Saya komandan regu, naik komandan peton, rakit jadi komandan kombi. Jadi memang karena beberapa kecerdasan yang sangat ekstrim dalam hidup saya. Dalam otak saya. Orang yang punya kecerdasan ekstrim, perilakunya juga ekstrim. Anak yang nakal banget, pasti bandel banget. Kreatif banget, pasti usil banget. Dan ini sudah pinter, lalu kreatif.
Masih ada 2 lagi, nggak usah diceritain. Waduh, waktu saya dites orang yang ngetes otak saya, wah di bapak saya tahu deh, pasti dulu ibunya stroke gara-gara bapak ini. Ya, balik lagi ke sini anak gitu ya. Jadi, loh, Bu, ini masuk anak kepahitan sama saya gitu ya. Ya itu tadi, bapak janji, betul kan bapak janji ngelukis nggak jadi kan? Betul sih gitu. Tapi masa begitu luka, saya aja dikebukin gak luka-luka gitu ya. Ya emang begitulah hari-hari ini. Ya, beda keadaan. Dulu kan saya ditempeleng sama bapak, Pak, gitu. Temen, aku ditempeleng sama bapakku. Apa? Aku dijejak sama. Ngapa kamu ditempeleng lo? Aku nggak bikin PR, aku malah bolos. Wah, oh berarti ya kita sama-sama ya begitu orang tua. Jadi kita malah gak kepahitan. Zaman sekarang kan zaman remaja mulai seminar hati bapak gitu. Wah, berarti langsung tahu deh bapakku gak hati bapak ini gitu ya. Jemaat seminar hati bapak. Wah, pendetaku gak hati bapak. Itu memang seminar bikin banyak orang kepahitan malah. Ya, lalu zaman sekarang ini kan begini, ditempeleng sama bapaknya gitu. Cerita sama temennya, teman di Facebook, Instagram, yang orang Australia, orang Singapura, orang mana lagi kan temennya dari mana-mana gitu. Atau di Indonesia juga, sekolah internasional gitu. Aku ditempeleng sama bapakku. Oh di negaraku, asalku tuh kalau bapak tempeleng anak, lapor polisi, tangkep itu. Itu karena bapak nggak bermartabat itu nggak berbudaya itu. Jadi anak zaman sekarang ketika mengalami kekerasan dari orang tuanya, cerita kemana saja itu menyalahkan orang tuanya. Cerita ke guru sekolah minggunya, guru sekolah minggunya udah seminar hati bapak gitu ya kan. Jadi kasih nasihatnya apa? Itulah bapakmu nggak punya hati bapak dia. Dulu kita bertanya sama orang tua, sama gurunya nyalain kita. Bapakmu tuh bener, biar kamu tuh jadi anak yang baik, makanya kamu minta maaf sama bapak, kan gitu ya. Nasihatnya yang ditanyain nasihat, jawabannya dulu sama sekarang berbeda. Zaman sekarang ini banyak orang yang pintar hati bapak. Jadi segala sesuatu jadi ada pro kontranya gitu ya. Tapi memang itu kenyataan loh. Sekarang ini banyak kayak generasi kok kayaknya gampang amat sih luka batin gitu ya. Dikit-dikit luka batin gitu. Tapi itulah kenyataan. Ya, dan itu juga kenyataan anak saya. Dia dibilang luka batin. Oke deh, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Ya bapak deketi si anak. Saya mesti deketi anak. Kan memang khotbahnya kan hati bapak kembali kepada anak. Ayatnya begitu. Saya punya mengalami bagaimana saya harus kembali kepada hati anak saya, tapi anak saya itu udah terlanjur gede. Kalau masih kecil tuh gampang, masih usia dini gitu. Ayo nak kita ke mall, kasih es krim. Kasih es krim 2 kali baik lagi. Remaja gimana baik-baikinya. Wong ngajak pergi aja susah. Yuk nak kita pergi ke Waduk Pluit. Emangnya bagus nih ini. Oh oke. Mau? Enggak usah sih gitu. Pergi sama temennya. Yuk nak kita ke mall, ada coffee shop baru loh gitu. Senang dia dikasih informasi. Pergi yuk. Ya, ntar aja deh gitu. Soalnya pergi deh, mau mana? Ke situ sama temen. Anak udah remaja pergi sama temen melulu. Kita pengen deketi aja gak bisa-bisa. Wah, kayaknya punya akal. Yuk nak, kalau ke mall tak antar. Mau? Gitu. Maunya sama mamahnya dia. Oke. Kalau gitu gini. Saya bilang sama istri, kalau anak ngajak ke mall, nih siap nganter gitu. Jadi anak nggak ngajak saya, ya kan jauh sama saya, luka-luka hati sama saya. Ngajak mamanya ngajak istri saya, ya udah saya nganter bertiga gitu kan. Sampai di mall saya bilang sama istri, kamu segera ngilang. Bilang aja mau cari buah cari apa, begitu pergi HP dimatikan, jadi dah saya biar dampingi si anak itu gitu ya. Dampingi dia masuk ke toko, keluar toko, masuk toko, keluar toko, masuk toko, pegang-pegang baju, pegang-pegang, keluar lagi, masuk lagi, pegang-pegang lagi, masuk lagi. Duh, saya baru tahu tuh wanita itu makhluk ajaib loh. Baju dipegangin. Ya aduh, dipegangin. Masuk toko, keluar toko, dipegangin aja. Setengah jam, 1 jam, 1,5 jam. Lama-lama saya nggak sabar juga. Tapi psikolog bilang sama saya, kalau nggak sabar, emosi, gunakan emosi untuk berbuat baik. Oke, ingat kesan itu. Itu cara membangun relasi, Pak. Kalau Bapak emosi, malah interaksi negatif, nggak terbentuk relasi. Hati Bapak bukan kembali kepada anak, lukanya makin dalam. Nah, ini lagi emosi kan, nganter perempuan. Perempuan memang makhluk ajaib, nggak anak, nggak ibu sama. Keluar masuk toko itu membuat saya benar-benar sesadar-sadarnya betapa kuat kaki mereka. Kagak ada capeknya itu kaki perempuan. Bapak boleh latihan aerobik tiap hari, boleh sepeda 60 kilo, kalah sama kaki perempuan. Jadi begitu emosi gitu, akhirnya saya bilang sama anak, Levin, kamu gak usah lihat harganya berapa. Kalau kamu suka, Papa bayari. Wah, ya. Kira-kira jawaban apa yang Bapak harapkan?
Makasih Pak, Bu, gitu ya. Tahu nggak jawaban saya Pak? Nggak usah banyak ngomong. Milenial. Waduh, nggak gampang deketi anak itu nggak gampang, tidak gampang. Oke, singkat cerita aja. Singkat cerita ya akhirnya bisa juga kita pergi berdua, jalan-jalan kemana, berdua, betul-betul berdua. Ya, dari rumah pun sudah berduaan. Ya, bahkan waktu anak saya di Australia itu saya tengok dia itu berdua. Saya dari Jakarta nggak sama istri, sendirian gitu. Lalu biar makin dekat lagi, saya bilang sama anak saya, aku nginep tempat kosmu aja ya. Ya bukan lebih dekat sih, ngirit. Ngapain nginep di hotel mahal kan? Sehari $150 aja udah hampir $1.000 tuh satu minggu gitu. Nginep tempatnya dia, makan pagi bareng, olahraga bareng, ngafe bareng gitu. Sampai orang pada bilang, Pak, kalau Bapak perempuan itu jadinya kayak begitu Pak. Itu anak Bapak mirip banget sama Bapak, sudah mirip banget, banyak foto bareng lagi gitu. Iyalah memang kita makin lama makin dekat gitu ya. Nah ajaibnya, begitu makin dekat, itu benar-benar saya tahu yang namanya kedewasaan psikologis gitu ya. Orang tuh kalau nggak dewasa psikologis ya umurnya tambah tua, udah remaja gitu. Nggak tanggung jawab, sekolah nggak jelas, PR nggak dikerjain, segala sesuatu nggak selesai. Begitu kedewasaan psikologis tercapai, itu semuanya hilang. Dia kuliah di Australia kan 4 tahun gitu. Aku belum pernah lupa satu kali pun bolos gitu. Cilah. Ajaib banget loh. Gak pernah bolos, gak pernah terlambat. Bahkan bangun pagi, saya dimasakin gitu, bikin sarapan gitu di Jakarta. Ya udah, kaos kaki aja teriak sama mbaknya, susternya. Bisa anak 3, suster 3. Mbak, kaos kaki, kopi, minum, kurang panas, ulangin lagi. Segala macam. Waduh. Tapi ada baiknya juga loh orang itu kos-kosan gitu ya. Tapi kalau kos-kosan kos belum dewasa ya pasti kayak kapal pecah dah. Tapi begitu saya tengokin kamarnya gitu, lah, Anda pernah ke hotel bintang 5, lalu pergi keluar 2 jam gitu, balik lagi, kamar udah rapi gitu. Itulah kamar anak saya. Rapinya minta ampun. Itu anak sanguin yang tiba-tiba jadi kayak orang melankolik gitu. Jadi orang mengalami perubahan yang luar biasa, itulah bukti bahwa ketika hati disentuh, lalu terjadi kedewasaan, orang bisa dewasa spiritual, orang bisa dewasa psikologis, orang bisa bukan dewasa tapi bertambah tua gitu ya. Tapi ketika dewasa psikologis, dewasa spiritual, maka terjadi seperti ini. Figur dan kasih ayah yang menyelesaikan akar masalah hati dan berdampak pada perilaku, maka pencapaiannya bisa maksimal. Sehingga akhirnya tuh kami punya keluarga tuh unik. Kakaknya sama adiknya nomor 2 beda 3 tahun. Tapi kakaknya lahir bulan November. Masuk kelas 1 SD tolak umurnya kurang. Adiknya beda 3 tahun, lahirnya bulan Desember, lebih muda. Masuk kelas 1 SD diterima. Jadi sekolahnya, umurnya beda 3 tahun, tapi sekolahnya hanya menjadi beda 1 tahun. Kakaknya lulus SMP kelas 3, SMA, balik Singapura, beasiswa, 3 SMP lagi. Adiknya 2 SMP, menang beasiswa ke Singapura. Jadi akhirnya kuliahnya hanya beda berapa bulan, ujung-ujungnya gitu. Nomor 3, yang nggak pernah ranking ini, SMP SMA-nya 4 tahun saja. Bukan karena pinter. Tapi karena nggak mau belajar biologi, nggak mau belajar kimia. O-level begitu, yang nggak bisa ngambil insinyur ngambil apa, tapi ngambilnya fashion gitu ya. Yang 3 tahun selesai, kakaknya ngambilnya bisnis. Jadi akhirnya sekeluarga wisudanya bareng. Di tahun yang sama, walaupun bulannya berbeda. Pada waktu anak pertama mulai berangkat ke luar negeri, kita nganggur berdua suami istri, ngapain ya? Saya bilang, yuk kita kuliah lagi yuk gitu. Ngambil doktoral, ngambil masih pendidikan magister. 2 tahun selesai, kita mulai mikir nih, wah nganggur lagi nih. Kita kuliah baru 1,5 tahun, magisternya belum lulus, ternyata boleh sudah mulai kuliah doktoralnya, ya ngambil teologi ya, asal bukti sekolah ini sudah berjalan dan tesis mulai dilakukan. Jadi kita belum suruh bikin tesis, udah mulai bikin. Namanya penulis, bikin aja duluan gitu. Bahkan waktu doktoralnya baru jalan setahun aja, sudah mulai bikin disertasinya. Bab 1-nya, teorinya, sampai bab 2-nya. Terus aja kaget-kaget. Ya. Sehingga singkat cerita, benar-benar sekeluarga kita wisuda di tahun yang sama. Ya, orang tua lulus doktor. Dan itu juga membuat anak-anak kami mau males juga malu, orang tuanya yang oma-oma, yang udah tua kuliah semuanya. Jadi begitu anak wisuda paling kecil di Melbourne,
yang dari Singapura datang juga, semuanya kita berlima kumpul di Melbourne, bawa toganya masing-masing. Ngapain? Selfie lah. Namanya keluarga milenial gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi kayaknya hari ini mungkin lebih lama daripada biasanya. Terakhir, tapi ini udah terakhir yang poin yang ketiga, cuma 3 poin saja. Figur ayah penting, figur ibu penting, tapi gimana Pak dengan single parent? Ayah sih ada Pak, suami itu ada Pak, tapi dia malah toxic father. Keberadaannya racun bagi si anak, teladan kemabukan, teladan kemalesan, teladan mempertontonkan KDRT kepada pasangannya. Itu namanya toxic father. Ada juga toxic mother gitu ya, cuma jarang disebut. Memang tidak adil. Kalau yang jelek bapak terus gitu ya. Ya tapi memang kebanyakan begitu sih jujur. Ya. Kalau single parent bagaimana gitu ya? Saya akan bacakan ayatnya. Ya, saya baca dengan cepat waktunya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, ini Paulus kepada jemaat Korintus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Oleh karena Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara punya banyak pengajar, punya banyak nabi, tapi bapak rohani itu cuma satu. Siapa yang bikin saudara lahir baru, gitu ya. Itu juga yang Paulus katakan kepada Timotius. Tak kasih contoh praktis saja, orang yang single parent. Bapaknya mati dalam kecelakaan pesawat terbang waktu anaknya masih umur 5 tahun. Waktu bapaknya hidup, dia ngasih radio kepada anaknya. Nah, ini saya berikan istilah itu kuasa orang mati, gitu ya. Apalagi kuasa orang mati yang bangkit lagi, itu dahsyat banget. Ya. Ini nggak bangkit lagi. Waktu bapaknya masih hidup, ngasih hadiah radio kepada anaknya, maka ibunya yang single parent menggunakan kuasa almarhum suaminya, bapaknya si anak. Nah, waktu bapak hidup, dia sayang banget sama kamu. Ingatkan hadiah dari bapak apa? Gitu. Jadi justru, bukan justru ya, bisa, single parent bisa. Dia bisa menggunakan almarhum ayahnya, si anak, almarhum suaminya, untuk menasihati anaknya. Nah, anak ini sayang banget bapaknya juga, tapi bapaknya meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang. Bapaknya seorang penginjil di Australia. Dan anaknya mulai berpikir waktu dia mulai kuliah, coba ya ada alat yang bisa merekam kejadian-kejadian terakhir, komunikasi terakhir sebelum jatuh. Rekaman itu tidak akan membuat yang kecelakaan terjadi menjadi batal terjadi, tapi bisa untuk pembelajaran berikutnya. Dan itulah anak ini bernama David Barron, penemu black box yang warnanya oranye. Ya, jadi black box itu jangan dicari warnanya hitam, kagak ketemu saudara. Black box itu warnanya oranye, tapi sebutnya black box. Itu ditemukan oleh David Barron, seorang anak yang diasuh single parent oleh ibunya karena bapaknya meninggal dalam kecelakaan pesawat. Dan masih banyak kisah yang lain sebenarnya dalam di Alkitab mengenai single parent ya, ada Yoas yang diasuh oleh Imam Yoyada. Timotius, saya nggak tahu dia single parent apa enggak, tapi Alkitab nggak ada cerita soal bapaknya. Tapi ada ayatnya Paulus berkata kepada Timotius, akulah bapakmu. Tapi terakhir sebagai ayat menutup, 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, 18. Dan aku, hanya huruf besar, Tuhan, akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan dunia tentang kebenaran. Dan kebenaran itu firman Tuhan. Kebenaran itu Injil. Roh Kudus akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menjadi figur ayah bagi anak-anak. Karena banyak anak-anak kehilangan figur ayah. Dan mereka pengen datang kepada Tuhan Yesus. Muridnya sempat merasa terganggu. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan menghalang-halangi mereka. Mereka butuh ayah. Mereka butuh bapak. Jadi biarlah Roh Kudus dalam pekerjaannya yang sangat hakiki adalah membawa setiap pribadi datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Saya akan akhiri dengan penutup dan kesaksian sedikit ya, 2 menit. Oke, pengumuman pelayanan. Jadi ada pelayanan dan kesaksian. Itu di bawahnya ada tulisan sedikit gitu ya, Instagram yang baru, ya, yang lama dihack. Jadi begini, tahun lalu saya bangkrut Ifadasyat. Perusahaan terbesar saya gitu ya, dengan pegawai 250-an orang, operasionalnya hampir 2,5 miliar per bulan, tapi nggak masalah selama ada omset. Tapi digitalisasi kan menghantam retail, dan kami termasuk retail lewat MLM,
multi produk, maka saya pikir nggak pernah. Ya memang dulu kami kepikir bahwa ini bakal pasti kena dampaknya. Kami ikut buka platform, karena tadinya kami supply ke Lazada, Zalora, segala macam. Jadi dengan pengalaman itu ikut buka platform, waduh ternyata bersaing melawan industri raksasa dunia, habis modalnya. Sebelum usernya banyak, sahamnya nggak bisa dijual, karena cari user ternyata nggak gampang, walaupun member MLM banyak. Tapi MLM nggak bisa dikombinasi dengan direct langsung seperti platform. Jadi ketika platform tapi masih menggunakan member get member, tetap tidak bisa bersaing harganya. Jadi kayak salah konsep, bangkrutlah kami. Dan kerugiannya di atas 100 miliar, karena memang perusahaan besar itu kalau bangkrut ya habis-habisan. Operasi bulannya segitu, belum nanti begitu. Operasi bulanan 2,5 miliar. Kalau pesangonnya rata-rata 5-10 kali gaji, udah 15 miliar habis buat pesangon. Sampai jual mobil, jual kalung, cincin emas, udah habis semuanya, udah ludes. Ya Pak Jarod bagus, masih punya sekolah, Happy Holy Kid. Pendidikan kan sustainable Pak Jarod, betul, sebelum COVID datang. COVID datang sekolah di rumah. SMA jalan, perguruan tinggi jalan, playgroup. Apa yang terjadi tahun lalu? Jadi 2 tahun lalu, 2019, IFA-nya bangkrut, tahun lalu TKB-nya lulus, TKA, TKB. Playgroupnya jadi TKA. Tahun lalu tuh playgroup nggak ada yang daftar. Jadi murid berkurang sepertiga. Tahun ini TKB-nya lulus. TKA-nya jadi TKB. TKA-nya kosong, playgroupnya kosong. Murid tinggal sepertiga. Jadi tahun ini aja kami sudah nggak ada keuntungan. Kalau ini Juli tahun ini, Agustus tahun ini belum boleh sekolah seperti ini, onsite, tutuplah kami. Tapi tahun ini sudah setahun kami nggak ada penghasilan dari playgroup. IFA udah tutup. Makanya Mei 2020 tahun lalu, saya rapat keluarga sama istri, kita punya duit berapa? Kita harus hitung ini gitu. Kalau dihemat-hemat kita bisa hidup 3 bulan. Sampai sekarang belum mati-mati. Apa yang saya lakukan gitu ya. Jadi ketika tahu bahwa duit sangat sedikit, ya berhemat luar biasa gitu. Tapi singkat cerita, mulai Mei tahun lalu, saya melukis. Jadi di umur 57 tahun saya ganti profesi baru. Merintis profesi baru menjadi seorang pelukis. Melukis saya upload laku. Melukis saya upload laku. Itulah tanda penyertaan Tuhan yang luar biasa. Melukis saya upload Instagram seminggu laku. Sehingga singkat cerita dalam waktu 1 tahun, 52 minggu saya bisa menjual 60 lukisan. Dalam waktu 1 tahun. Jadi saya bisa memproduksi, saya kira-kira setahun itu 72 atau 70 berapa saya hitung kemarin lupa. Ya, yang 60 laku, di rumah masih ada stok kira 10-15 lukisan lagi. Nah terus analisanya begini, 60 lukisan yang saya jual selama setahun, 56 dijual lewat Instagram, 4 lewat follower Facebook. Saya punya halaman Facebook, ya yang akunnya juga Jarod Wijanarko, halamannya juga Jarod Wijanarko. Tapi yang halaman ini kan followernya subscriber hampir 50.000. Sedangkan yang akun ini temennya 5.000 pentok, tapi followernya juga 10.000. Tapi walaupun followernya begitu banyak, selama setahun hanya jual 4. Yang Instagram 56. Awal Mei tahun ini, Instagram saya dihack. Itu kayak orang kalau punya toko, tokonya dibakar. Makanya kalau Bapak Ibu tadinya follower saya, kok udah lama ya Pak Jarod nggak muncul gitu, bukan nggak muncul, udah dihack gitu. Nah, yang baru namanya Instagramnya Insinyur Jarod Wijanarko, ini yang baru ya. Nah, oke, kalau sekarang itu pengumumannya. Sekarang pelayanannya. Berbicara anak, parenting memang banyak banget ilmunya. Satu sesi gini pasti berkurang. Saya memberikan penawaran gitu ya. Saya akan ngajari Bapak Ibu gratis, seminar gratis 1 hari. Bahkan bukan hanya seminar, nanti anak Bapak Ibu akan di assessment. Ya, sehingga anak ibu itu otaknya model kognitif apa efektif, ngambil keputusannya itu karena seneng atau karena untung atau karena prinsip. Ya, karena kalau anaknya itu karena keputusan karena seneng, nak belajar matematika itu menyenangkan loh nak. Kamu nanti jadi pandai main game karena otaknya kuat, logikanya kuat, gamenya bagus, menyenangkan nak gitu. Tapi anak yang lain kalimatnya harus beda. Nak belajar matematika itu menguntungkan loh. Ya kan? Jadi kita harus berbicara kepada orang, itu ngikuti otaknya orang itu ngambil keputusannya gimana. Suaminya polanya untung. Papa, melayani itu menguntungkan loh Pak. Karena kamu akan ketemu dengan orang-orang baik, kamu akan hidup dalam damai sejahtera, kamu bisnis ngambil keputusan pasti tepat, menguntungkan loh gitu ya. Jangan gini Pak, kita harus melayani Pak. Karena hidup terus memberi Pak, memberi gitu. Suaminya otaknya untung gitu kan.
Kamu tuh otaknya gimana cari duit susah, memberi. Pak, hidupnya jangan cari untung terus. Saya jamin berantem sampai mati loh. Tapi kalau kita tahu nih suami otaknya modal untung gitu. Udah ngomongnya tuh pakai kata untung gitu. Kan tujuannya nanti dia nyumbang kan gitu. Jadi nanti waktu ngajak nyumbang itu juga begitu. Pak, memberi itu keuntungannya banyak loh. Kita bisa merasa mulia. Belum lagi melihat kebahagiaan orang itu kita tuh rasanya loh. Jadi pakai kata untung gitu. Itu namanya teori komunikasi yang tidak pernah ditolak. Ya. Pernah dengar istilah jual tanpa ditolak gitu. Itu sebenarnya ilmunya ilmu ini gitu ya. Tapi nanti ini untuk parenting. Nah, saya akan ajari begini ya, tapi dengan bonusnya anak Bapak Ibu di assessment gratis. Ya. Jadi nanti yang mau itu pokoknya kirim WA aja ke saya. Ya. Saya juga udah kirim ke Ibu ya, linknya yang kalau ini, tapi kalau mau ditulis ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu mau yang mana. Mau ikut yang webinar tadi parenting ya nggak punya anak nggak usah gitu ya. Tinggal kirim WA aja pesan mau ikut webinar. Pak, saya pengen dapat tips setiap hari soal pernikahan. Ya, kirim WA-nya ikut WA grup keluarga. Saya tuh bertahun-tahun ya melayani keluarga dari tahun 98. Nggak pernah bikin WA grup. Dagang, pelayanan, sekolah, IFA, animasi, punya event organizer, bangkrut semuanya. Saya banyak diajak orang untuk bisnis lagi. Tapi saya pikir lagi gitu. Mungkin Tuhan punya maksud lain kali ya gitu. Maka akhirnya saya pikir malah, nggak usah lah jadi pelukis aja. Tapi kan nggak bisa tiap hari ngelukis terus gitu ya. Tiap hari sih, tapi begitu ngelukis 2 jam selesai masih basah, dilanjutkan besok nganggur ngapain gitu. Saya tuh malah kayak, aku bikin WA grup aja lah. Nggak ada duitnya tapi pelayanan. Makanya tadi setiap Rabu malam, Sabtu pagi, begitu orang masuk WA grup banyak pertanyaan, saya layani setiap Sabtu malam, Sabtu pagi, Rabu malam, menjawab pertanyaan dah. Kayak ngebalain jemaat aja gitu. Jadi itu, Pak harus aku udah kebanyakan WA grup Pak, nanti Kang Timbung Nandung sibuk. WA grup ini satu arah cuma dari saya. Jadi satu hari cuma 2 kali 3 kali posting, tidak ada topik lain selain keluarga. Nanti kalau dikirim post Bapak baca mau nanyanya japri aja, nggak di grup. Nanti saya jawab, oke ada slot Rabu malam, ada slot Sabtu pagi, pilih yang mana, Rabu atau malam, atau Senin juga bisa, Senin malam. Jadi nanti dijawabnya ketemu dengan saya, gratis sudah. Ya, itu saya anggap sebagai pelayanan saya pada masa tua saya sebelum mati. Tapi kayaknya nggak mati-mati tuh. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat rencanamu yang luar biasa dalam hidup ini Tuhan. Semuanya Kau izinkan terjadi, membawa kami pada posisi yang lebih baik, pada pelayanan yang lebih baik. Dan kami mengenal jalan-jalan Tuhan. Demikian juga Tuhan dalam keluarga kami belajar bagaimana kami bisa punya relasi orang tua dan anak. Dan kami bisa menikmati sorga di bumi dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.